Oke, sudah. Oke, selamat malam teman-teman semua. Eh, Maaf ya tadi ada kesalahan teknis sedikit. Selamat datang di live IG saya. Halo Pak Johannes. Pak Jo, sebentar lagi kita akan mulai sharing perkara bisnis, ngobrol santai dengan teman-teman kita yang ada di provinsi yang berbeda. Dan ini adalah orang-orang luar biasa yang saya hadirkan teman-teman ya. Sembari menunggu mereka hadir bersama kita, nih ada Mbak Indi. Sebentar. Ayo Mbak Indi diterima. Hai Mas Abi, Halo. Assalamualaikum. Suaranya kecil ya? Oh, speaker Kecil saya. banget ya? Speaker saya. Oh oke, Gedein atuh. Mbak Siapa Indi yang kita belum masih join? nunggu. Masih nunggu Mbak Retno ya. Nanti kalau Oke, misalnya ada oke. Mbak Retno mana tahu saya kelewat dikasih tahu ya. Siap, siap Mas Abi. Mas Gimana Abi Mbak cerah Indi? banget malam ini. Gimana? Cerah banget malam ini. Kebetulan ini di Kayaknya, belakangnya ada ring light jadi ya oh gitu. biasanya nggak Loh, pakai ring lightnya bukan ditaruh di depan, ditaruh di belakang ya? di belakang supaya nggak terlalu shiny. Iya, iya bener juga Nah, ya, itu berarti Mbak gue Retno. salah dong nih. Itu Mbak Retno. Hai Mbak Retno. Hai teman-teman yang udah join. Tadi ada Dokter Ida, ada Pajo, Mbak Evi. Ayo kita rame-rame ngobrol di sini. Bentar Mbak ya, Retno. kita tunggu. Nah, itu Hai, dia. Halo Mbak Retno. Kita Assalamualaikum, malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mere-mere nih, Mbak. Gitu ya, Ini kompakan ya. mere-mere. Kompakan, nggak apa-apa. Kan biru itu cowok, kan? Ya, Mas Abi udah aku cocok. Kita cewek. cewek-cewek merah. Mere-mere, sip sip. Oke, oke. Jadi Ini, teman-teman semua yang ada di IG, malam ini kita ngobrol santai aja ya, ngobrol santai. Karena di luar sana banyak orang yang mungkin sebenarnya tertarik untuk mengikuti bisnis ya, mungkin ada hasrat untuk memulai sebuah bisnis, tapi selalu ada faktor-faktor yang membuat mereka tidak berani bertindak ya. Nah ini ada di depan waduh, kita orang-orang luar biasa ini ya. Saya wah, nggak sabar. Mas Yang Abi, paling Mas Abi. kami ini ya gimana. Nggak apa-apa. Kebalik ya Mbak Retno, nanti yang kita Bener. gali itu Mas Abi ya. Iya, yang Ya paling Lanjut, soalnya aktif Mas. itu sebenarnya. sebenarnya Lanjut Mbak Mas Abi, Indi, lanjut. Mbak Lanjut. Indi ya, saya ini sekarang sedang mengusahakan power saya itu nggak kalah sama Mbak Indi gitu. Karena kalau kita tahu ya Mbak Indi tuh kalau ngomong itu gebiar gitu ya. Aduh, jangan Nah, gitu dong Mas yang Abi. jadi masalahnya adalah orang sampingnya ini ya. Orang sebelahnya itu jauh lebih ini lagi. Jadi saya Nah, dari tadi itu dia. harus Benar-benar harus benar makan banget. dulu, harus minum dulu ya, supaya nggak Nggak boleh ada ini kalah. ya. Aku Apa mau ini ya jus yang Rio aku Vida komen? nih. Nih, jus Rio Vida siapa mau? Oh keren nih. Buat Jadi bensin, ganti Mas, nama bensin. stick ya. Dia Vida stick tuh, mantap. Rio Vida stick sama susu. Oh, mantep. Oh, Resepnya Mbak Nutrasat, Vira. Nutrasat ya. Enggak, aku susunya Kita susu sapa biasa. Kalau dulu. Nutras, tat, Oh, suka aku campur sama Proti F, Mbak. oh gitu gitu. Itu mantap. Mbak Kita Retno belum kita sampai sapa dulu. situ. Ada Pak Jo, Oh, ada siap. Bu Susi. Iya, Ada Mbak iya, iya. Nuril, ada Bu Halo Yeti. Mbak Nuril. Malam teman-teman semuanya. Hai teman-teman baru juga, Pak Jo. Semangat pagi, Mas Abi. Ngomongin Aku Mbak cuma Nuril. Hai Bu Yeti, apa kabar? Siapa lagi nih? Dua Ayo, jagoan. Dua jago. Mbak ini Aduh. belum ngobrol panjang nih. Eh, Ya, Nanti gantian ya. Habis Mbak ini siap. Mbak Retno.
Saya pengen tahu dong Allah. sebenarnya basic Mbak Indi ini sebenarnya apa sih gitu. Ya, basic Apa? pendidikan, sekarang kerja di Oke. mana gitu. Boleh ya? Oh, boleh banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Abi, Mbak Retno, dan teman-teman semua nih yang udah join di live kita pada malam hari ini. Iya, saya sebenarnya kalau background itu saya tadinya kan karyawati di Mas Abi di sebuah BUMN gitu ya. Kemudian sekolahnya katanya sampai S2 gitu. Tapi sebenarnya Mas ya, sekolah itu kan di mana-mana sebenarnya itu bagus kalau menurut saya ya. Karena kan sebenarnya sekolah itu kan tempat kita belajar sebenarnya kan. Bahkan kalau kita belajar sama orang-orang yang berpengalaman itu juga sama aja belajar gitu. Tapi memang kalau belajar formalnya saya memang S1-nya di Fakultas Hukum di Semarang, di Undip, kemudian S2-nya di UI. Ambil manajemen SDM karena memang kemarin saya di kantor saya yang lama saya di sumber daya manusia gitu, fokus karirnya gitu. Dan sekarang alhamdulillah karena saya sudah kepincut sama si bisnis ini nih yang sudah saya rintis beberapa tahun sebelumnya, maka saya bulat memutuskan untuk stay at home sesuai cita-cita saya yang dari dulu saya rancang. Memang untuk keluar dari comfort zone itu saya persiapkan benar-benar dan alhamdulillah sudah setahun Mas Abi saya benar-benar fokus nih di bisnis ini gitu. Anak saya 3 Mas Abi, apalagi ya? Anak saya 3, itu kan background juga ya. Udah gede-gede, jadi masih ada yang kecil 1 dan yang di rumah masih ada yang besar 1 yang nomor 2 sedang sekolah di Bandung. Itu sekilas info Mas Abi. Oke, berarti kesimpulannya sekarang lagi fokus menjalani bisnis ya. Yes, betul. Oke. Kita gantian dulu ke Mbak Retno. Mbak Retno gimana nih? Nggak apa-apa ya, di awal saya tanya dulu ya. Nggak apa-apa, Boleh, kita yang boleh. sharing aja. Gantian. Sip, sip. Betul. Ayo Mbak Retno. Kalau Pertanyaan saya sama ya, sih berarti. cerita yang sama ya, berarti pertanyaan yang sama nih ya. Pertanyaan sama ya Mas Abi ya. Kalau saya sih sebenarnya sampai saat ini saya masih jadi pegawai ya. Saya kebetulan seorang farmasi, saya di Wow. salah satu instansi di Kabupaten Sidoarjo. Keren. Gitu. Keren banget. Putra Mas? saya Mbak? bersyukur. Putra. Kenapa? Putra, Mbak. Putri masih 1. Oh, Putri masih Semoga 1, oke. bertambah ya. Masih 1 Amin, kan Pak. SD. Doain ya teman-teman semua yang ada di sini, mudah-mudahan bisa nambah nih, bisa jadi Amin, dirinya nih ya. amin ya Allah. Amin. Saya bersyukur saya di bidang kesehatan dan kebetulan bisnis yang saya jalani sampai saat ini 4 tahun yang lalu sampai saat ini saya bertahan itu juga di bidang kesehatan. Dan yang hebatnya lagi pandemi ini tuh mengajarkan banyak hal karena pandemi ini memang berhubungan banget dengan kesehatan. Bisnis saya juga di bidang kesehatan. Jadi kompleks lah istilahnya. Saya iya benar-benar Mbak Indi, Mas Abi. Jadi saya itu ya akhirnya berkesinambungan ya. Allah tadikan saya untuk belajar di dunia kesehatan. Padahal dulu sebenarnya saya tuh nggak ada pingin di farmasi itu sebenarnya. Saya dulu tuh pingin di keperawatan atau kebidanan yang turun langsung ke pasien lah. Ternyata Allah menakdirkan saya di farmasi, berarti masih melindungi saya gitu ya, nggak langsung turun ke pasien gitu. Kata Mbak Nuril, Iya, mau bareng sama saya, hamilnya Mbak Retno katanya. Amin, amin Mbak Nuril, siap ya Mbak Nuril ya, kita foto sama-sama nanti. Amin. Amin, mudah-mudahan. Pertanyaan ini, jadi muncul pertanyaan, ini kan ada 2 orang dengan profesi yang sebenarnya bisa dibilang nyaman ya, sebenarnya sudah bisa dibilang nyaman ya. Nah, kenapa sih ini mungkin bisa nanti menjadi inspirasi juga buat teman-teman yang lain. Kenapa sih kok berani atau mau memutuskan untuk memulai sebuah bisnis ya? Apapun itu nanti bisnisnya. Kadang orang
Iya. kebanyakan mikir gitu ya, kebanyakan mikir atau kebanyakan gengsinya atau kebanyakan pengennya sempurna dulu ya, harus modalnya kuat dulu, udah harus mempelajari ilmu ini itu dulu mereka baru mulai. Nah apalagi nih Mbak Indi nih sampai sekarang bahkan justru sudah sangat-sangat full di bisnis gitu ya, sudah meninggalkan pekerjaannya ya. Nah itu apa yang membuat teman-teman bisa memulai dan fokus gitu? Ya, Baratno dulu. Gantian. Boleh, Itu boleh, ya, yang saya mana? dulu. Sweet dulu, Boleh, sweet. boleh. Ini Sweet jadi dulu ya. ini Kok kayaknya kita yang ditanyain ya Mas Abi ya? Mbak ini. Ya, harusnya kita balik karena tadi kan kita yang ditanya. Sekarang kita tanya dulu nih ke Mas Abi. Mas Siap. Abi kira-kira kita saling wawancara soalnya. Ayo dong. Nah, Mas Abi ini gimana orang yang backgroundnya? sekarang itu backgroundnya tuh apa dan sekarang sedang ngapain gitu. Ya. Nah, kira-kira punya bisnis Ayo, nggak Mas Mas Abi Abi. ini? Nggak punya, saya nggak punya bisnis. Ayo cerita yuk, sharing aja lah. Ayo, Mas Abi. Memang basicnya kalau misalnya untuk jualan itu keluarga semua emang jualan, penjual gitu ya. Mulai dari kecil itu, bahkan orang tua saya itu jualan di kantin tempat saya sekolah gitu. Nah, Wow. kalau saya masuknya Jiwanya sudah ada ini, jiwa pedagang. bantu orang tuanya siang gitu. Kalau saya masuknya siang, bantu orang tuanya pagi. Jadi kalau mindset jualan memang sudah diajarkan dari SD gitu. Nah, akhirnya kan tuntutan hidup ya, tuntutan hidup, kita mulai masuk bangku kuliah, sudah mulai merasa punya tanggung jawab gitu ya. Nah, akhirnya mulai tuh berjualan apapun yang bisa dijual gitu, termasuk suara ya, termasuk suara untuk dijual. Nah, makanya saya itu adalah mahasiswa pendidikan ekonomi Mbak, tapi nggak selesai. Nggak selesai ya. Itu tanda kutip. Alasannya kalau ditanya kenapa ya pasti karena itu tadi, bisa jadi itu salah satu pemicunya ya, ketika kita sudah mulai berpenghasilan, sudah mulai nyaman, sedangkan orang masih sibuk dengan melakukan A, B, kita sudah sedikit lebih punya effort lebih gitu untuk keluarga. Akhirnya nyaman di sana gitu. Nyaman di sana ya, jangan ditiru teman-teman ya. Apapun itu tetap harus diselesaikan harusnya. Jadi selesaikan apapun yang kita mulai. Jangan sampai hanya karena situasi A, situasi B, kita jadinya tidak melanjutkan. Apalagi sebenarnya kan kalau misalnya saya dapat sih gambaran bahwa kalau misalnya saya lulus pun saya sudah memikirkan ijazah saya nggak akan terpakai juga gitu. Tapi yang namanya orang tua tetap pasti pengen kita selesai gitu. Jadi jangan ditiru ya, yang itu ya teman-teman ya gitu. Jadi awalnya dari situ Mbak Indi, Mbak Retno ya. Kecil sudah diajarkan ya, lalu masuk, saya kuliah di UIN, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim ya, UIN-Suska, itu ngambil pendidikan ekonomi, dan di situ ada semacam ini juga sih, saya punya dosen yang itu pada saat itu hanya ngerti teori gitu, padahal saya di lapangan itu pada saat kuliah sudah jadi ininya gitu, sudah melakukan prakteknya gitu. Jadi waktu itu pengen membuktikan aja, akhirnya bablas gitu. Bablas. Keren. Gitu. Kuliahnya pulang gitu. Udah jiwanya Mas Abi ya, udah mengalir, itu udah rasang pedagang itu ya, berarti ya. Bisnisnya udah di dalam urat nadinya Mas Abi gitu loh. Jadi ya lebih tepatnya kalau dulu sih lebih kepada jualan. Jadi teman-teman ya, kita harus bisa membedakan antara jualan sama bisnis gitu ya. Banyak orang menyamakan gitu ya, banyak orang menganggap itu sama. Jualan sudah bisnis itu sudah pasti jualan, tapi jualan belum tentu bisnis ya. Bisnis itu sudah naik level di tingkat di atas jualan lagi. Nah,
kenapa saya menyukai bisnis? Karena bisnis ini bukan lagi masalah kita dapat untung ya, tapi bagaimana kita membangun relasi, bagaimana kita menanamkan apa kepercayaan kepada orang lain gitu ya. Lalu bagaimana kita membangun tim, menduplikasi ilmu dan banyak lagi itu seninya. Nah seni itu yang membuat kita terkadang edik gitu ya. Maksudnya nggak mau selesai dari perkara bisnis gitu. Tiap hari belajar karena seninya banyak gitu. Berarti Mas Abi nanya dulu sedikit ya Mbak Retno ya. Saya tuh ngertinya karena saya orang ekonomi juga belajar otodidak ya, karena kan backgroundnya juga bukan ekonomi. Kalau dibilang kan katanya orang awam, bisnis itu adalah segala aktivitas yang akan memberi keuntungan kepada seseorang, gitu kan. Tapi ternyata ini dapat ilmu baru dari Mas Abi ya. Jadi memang orang bisnis itu bisa jualan, tapi orang jualan belum tentu bisnis, gitu ya Mas ya. Masih banyak unsur-unsur lain gitu ya. Sip. Oke. Nambah ilmu lagi nih. Ilmu baru nih. Ah, sip. Ya itulah uniknya sebenarnya Mbak Indi, dan salah satu yang membuat saya kenapa saya akhirnya terjun di bisnis. Nah kan kembali lagi ke pertanyaan Mas Abi tadi ya. Kenapa kita sebenarnya kan nyaman-nyaman aja ya, seorang pegawai itu enak, maksudnya itu pasti sudah dapat gaji tiap bulan, kita kerja juga ya wes, pekerjaan kita itu ya tupoksinya itu udah kerja aja, dapat gaji nyaman kan. Lah justru itu kalau kita di posisi nyaman, kita nggak ada seninya katanya tadi gitu ya. Sementara di bisnis itu kan banyak sekali ya, perjuangannya juga ada, relasi kita tuh pasti ketemu banyak orang, ya kan? Nggak mungkin kita bisnis hanya kita dan orang yang akan kita, enggak gitu loh. Enaknya di bisnis itu kan gitu. Dan juga tambah lagi kalau kita bertemu orang lain, otomatis kan pengalaman yang orang lain dapatkan itu bisa kita ambil, kita dengan mendengarkan pengalaman mereka yang yang bertemu dengan kita, yang akhirnya kita juga menyambung tali silaturahim, kayak saya Mbak Indi nih ya, sebenarnya kan kita juga nggak pernah ketemu di dunia maya, tetapi hati kita itu kayak bisa nyatu, terus pengalaman kita itu bisa kita sharingkan, akhirnya menjadi bisa kita aplikasikan lah. Kalau memang itu nantinya baik buat kehidupan kita bisa aplikasikan itu semua. Kerennya di situ. Jadi kalau kita bilang bisnis cuma cari keuntungan aja, sebenarnya banyak sekali keuntungannya, bukan hanya uang gitu loh. Kalau kita hanya menilai materi, bukan di bisnis ini, kayaknya kita bisa banyak sekali bisnis di sana yang hanya kita cari materi aja itu banyak. Tetapi di bisnis yang saat ini saya jalani itu banyak sekali keuntungan itu. Salah satunya seni. Banyak tapi nggak bisa kita. Banyak itu bukan banyak, banyak gitu ya, Surabaya itu luar nggak bisa kita ceritain di sini gitu loh. Apalagi kalau kita sudah kayak kita ketemu Mas Abi, kita ketemu Mbak Indi, pertemuan setiap kali pertemuan yang kita lakukan itu pasti ada sesuatu pengalaman, sesuatu yang bisa kita ambil, yang baru, yang akhirnya kalau memang itu positif bisa kita ambil. Itu yang paling yang paling mengena sampai saat ini, karena kita bisnis kan nggak mungkin kita nggak ketemu orang itu tadi. Kita ketemu orang baru lagi, terus kita cari orang baru lagi, pasti pengalaman mereka nggak mungkin sama. Ada sesuatu yang berbeda yang bisa kita ambil. Itu yang paling setuju banget Mbak Retno, setuju banget. Kalimat satu teman itu 1000 rezeki itu terbukti di sini ya, gitu. Teman-teman, ketika teman-teman menjalankan sebuah bisnis, itu mau tidak mau, teman-teman akan belajar tentang kehidupan gitu, ya. Pasti, ya. Bagaimana kita berinteraksi sama orang, bagaimana kita menyikapi masalah, bagaimana kita bersikap atas segala situasi, ya. Itu semuanya akan dipelajari ketika teman-teman serius menggeluti bisnis gitu.
Nah, Yes. contohnya ketika kita menghadapi orang yang sifatnya A, ya, kita harus menjadi orang yang seperti apa? A juga. Ketika Yes, kita benar. berhadapan dengan orang B, kita mau tidak mau, ya, kalau kita bicara konteksnya bisnis, ya, kita harus mengikuti bagaimana pola pikir dia untuk sesaat, ya, untuk sesaat. Jadi Yes. karena itu ada seninya ya Mbak Indi ya, bagaimana kita menjadi Setuju, orang yang setuju. disukai, Setuju. bagaimana Setuju. yang awalnya dia bertentangan sama kita, lalu kita sedikit demi sedikit secara halus pura-pura setuju dengan apapun yang dia pikirkan, tapi lama-lama kita tarik nih. Nah itu ada seninya lagi gitu ya. Nah makanya ketika orang yang ditempa dalam bisnis, ya itu sedikit banyaknya pemikirannya pasti jauh lebih dewasa daripada orang yang tidak menjalankannya. Kenapa? Karena ada tuntutan luar biasa di sana gitu. Benar, benar. Setuju banget Mas Abi. Kalau nah, boleh jawab loh. Oh iya, oke. Ya baik, cerita sedikit aja. Sebenarnya mungkin kalau beberapa teman yang barengan sama kita kan udah ngerti ya kenapa saya bisa ada terdampar, bukan terdampar, ini sampai di pulau yang saya idam-idamkan sebenarnya. Kan kalau dulu memang saya bersahabat dengan Mbak Titi yang sekarang jadi mitra bisnis saya yang selalu support itu, kita suka pulang bareng tuh Mas Abi. Tapi memang dari awal saya lulus sekolah itu ayah dan ibu saya selalu bilang gitu, kamu udah sekolah, kamu harus kerja kayaknya, tapi setelah kamu kerja terus nikah dan kamu resign setelah kamu, tapi yang penting kamu bisa implementasikan gitu ilmu yang kamu dapat. Oke, memang iya sih, karena dari dulu kebayang kalau udah sekolah terus kerja di Sudirman, di Tamrin, Jakarta gitu yang keren gitu katanya gitu ya. Tapi nggak kedapetan tuh, saya kerja di daerah Pancoran, nggak apa-apa. Terus seiring berjalan dengan waktu, Jakarta yang katanya dulu dibilang nanti beberapa tahun kemudian itu tahun 2000 berapa ya, 2002 lah ya. Beberapa tahun kemudian nanti jalan-jalan di Jakarta kan penuh, gang-gang sempit tuh akan dipenuhi banyak mobil. Dan itu kejadian bener loh Mas Abi, Mbak Retno. Jadi saya mulai beberapa tahun kemudian itu kalau perjalanan ke kantor itu seperti kayak perjuangan gitu loh. Itu baru ke kantor, belum pulangnya sama aja. Padahal saya udah mulai punya anak ya namanya anak kecil kan kita pinginnya selalu bersama-sama gitu ya. Tapi ya itu berangkat pagi, pulang malam, anak sudah tidur, itu tuh sedih banget. Dan mulai saat itu saya mulai berpikir deh, ini nggak benar nih kalau kayak gini caranya. Saya udah mulai mikir di situ nih, harus kerja di rumah, tapi kita bisa tetap memakai ilmu yang sudah kita pelajari gitu. Banyak kan udah mulai online, udah mulai belajar. Dulu sempet pengen belajar internet marketing, udah beli modulnya segala macam. Tapi nggak sempet. Habis kalau kerja kayak gitu ya Mbak Retno, capek gitu pulang dari rumah, anak-anak juga yang menuntut perhatian kita, suami juga mesti kita layani juga gitu kan ya. Itu tantangan. Makanya saya salut nih Mbak Retno nih, masih tetap survive nih sampai sekarang. Luar biasa. Nah, iya Mbak ini. Kemudian tapi akhirnya saya ternyata banyak beberapa teman yang mengalami hal yang sama, dan waktu itu teman ngobrol saya itu Mbak Titi. Kalau pulang tuh ngobrol, Mbak, kita tuh nggak bisa kayak gini terus-terusan. Kalau Lebaran, kan kita kan selama ini kan udah kerja keras gitu ya. Lebaran kan pinginnya kita sama keluarga, menikmati Lebaran. Nggak bisa sama aja. Mbak-mbaknya pulang kampung dong, kita jadi mbak-mbak gitu kan. Jadi kita jadi mbak-mbak, jadi sama aja cuti, kita nggak menikmati cuti, jadi ya kerja gitu kan, bersih-bersih rumah, nyuci segala macam, bener-bener itu luar biasa. Udah bismillah, itu mulai tahun 2017 akhirnya ketemu bisnis ini nih, Mbak Titi duluan waktu itu ngajakin, dan saya juga belum firm karena saya nggak cocok sama sistemnya. Aduh jangan deh yang kayak gitu, gitu dalam hati saya ya. Tapi saya pikir akhirnya saya berpikir gitu, saya tetap berdoa ya, minta sama Tuhan bahwa ya Allah, kenapa dia terus yang dekat saya, dan kenapa dia terus yang selalu cerita gitu apa-apa yang menjadi perkembangan bisnisnya dia gitu. Terus akhirnya saya berpikir Tuhan kayak mengilhamkan kepada saya, kamu kok bodoh sekali sih gitu ya, saya udah kasih petunjuk, kamu nggak mau lihat sedikit pun gitu. Akhirnya iya ya, kenapa saya penutup mata gitu, nggak boleh banget kita kan kayak gitu kan, kita nggak pernah tahu, siapa tahu orang-orang terdekat kita sudah menyampaikan message-nya dan kita malah
tutup telinga itu jadi orang yang nggak bersyukur banget gitu. Akhirnya Dengan Bismillah. kata lain bisa jadi itu adalah jawaban dari doa-doa kita ya Mbak ya. Yes, Benar. Mas. Betul. Nah, saya Benar juga Mas Abi, benar. benar, dan saya ngerasain itu gitu. Akhirnya setelah saya join bisnisnya, saya pelajari, Masya Allah, Alhamdulillah saya merasa Allah itu membimbing saya ke jalan yang benar gitu. Dan akhirnya di tahun 2000, beberapa tahun kemudian, itu 3 tahun kemudian, 4 tahun, memang pelan-pelan lah ya, nggak sepenuhnya saya bisa jalan, nggak kayak Mbak Retno yang langsung, wah peringkatnya langsung naik tiap tahun ya Mbak ya, itu keren banget loh. Saya nggak gitu, Mas. Ya itu Mbak Indi banyak teman-teman yang akhirnya tahunnya itu, saya suksesnya di tahun itu. Perjuangan saya di tahun-tahun kemarin itu nggak ada yang lihat gitu. Nah, iya benar-benar orang tuh biasanya notice-nya tuh kita udah sukses gitu ya, Bener, dibikin, cepet banget, cepet banget. iya, Padahal bener, ada juga yang bilang gitu. Berdarah-darahnya tahu. dia lihat gitu loh, gila aja kita kan setiap Bener. hari. Saya kan waktu itu Mbak Retno juga ngalamin kali Mas Abi ya, kita masih Saya tuh pernah selalu loh, Mbak Indi. ketemuan. Iya Saya makanya pernah loh naik sepeda sendiri ya, bawa laptop, datang ke rumah-rumah, itu pernah jalanin itu. Jadi ya apa ya? Ya itulah seninya kalau kita mau benar-benar komit di bisnis, walaupun Benar. ya itu walaupun saat itu saya juga belum ada peringkat sama sekali malahan. Iya. Benar. Jadi ya kalau teman-teman lihat suksesnya sekarang, iya itu karena tabungan kemarin-kemarin, bukan langsung wow gitu. Benar. Dan mungkin teman-teman yang sekarang jalanin bisnis mulai pandemi itu nggak merasakan kita berjuangnya ya, karena saya tahu Mbak Titi perjuangannya luar biasa, dan saya juga sempat mengalami gitu ya, ketika akan mencapai peringkat itu, pulang kerja itu kan jam 7, kita mulai jam 8 BOP-nya ya. Kemudian sampai malam, jam 11 malam baru pulang dari BOP. Jadi sampai rumah jam 12. Sejujurnya saya belum dapat dukungan dari suami. Benar Mas, itu setiap Selasa saya lakukan itu. Walaupun bolong-bolong tetap ada gitu ya. Bolong-bolong tetap ada. Tapi saya sudah berjanji pada diri saya bahwa saya tidak akan meninggalkan bisnis ini gitu. Dan suami saya waktu itu belum support, tapi dia izinkan saya keluar rumah karena dia tahu ada sesuatu yang diperjuangkan sama saya, tetapi kamu harus membuktikan apa itu gitu. Suami saya gitu dulu gitu, tapi tetap diizinkan, alhamdulillah. Dan ya sudah, alhamdulillahnya saya berani memutuskan resign tahun kemarin, persis setahun ya Mas Abi, Mbak Retno. Bismillah, saya merasakan Allah membimbing saya sampai di sini gitu. Walaupun sekarang saya juga lagi struggling ya, lagi cari pola, cari bentuk gitu, bahwa yang penting semua satu persatu kita syukuri dulu, karena kalau kita bersyukur pasti Allah akan menambahkan nikmatnya gitu ya, rizkinya gitu. Amin, itu pasti Mbak. Dan itu semua berproses lah Mas, Mbak Retno ya, kita kan semua di sini kan berproses ya, belajar benar-benar gitu. Jadi kita nanti dibentuk seperti itu. Kebetulan kita bertiga adalah para distributor dari perusahaan Life Research ya, yang memang sekarang ini lagi naik-naiknya sekali ya Mbak Retno ya, Mbak Indi ya. Yes. Di luar daripada itu, saya lihat ya, dan saya sedikit mengambil kesimpulan, apalagi kayak Mbak Retno kemarin ngambil momentum gitu ya, tadi kata Bu Fira. Jadi di sini di bisnis pun kita diajarkan bagaimana menyikapi setiap keadaan ya. Ketika kemarin pandemi, orang itu lagi pada panik, lagi pada ngeluh, lagi pada kehilangan kaki ya, ibarat meja mereka itu kehilangan kaki gitu. Banget. Nah, Yes. jadi kita selalu mengingatkan kepada orang lain, pada teman-teman, kenapa saya selalu bilang gitu? Karena saya punya banyak murid Mbak Indi ya. Saya selalu mengatakan kepada murid-murid kelas bisnis saya bilang gini, yang namanya kekayaan itu berpindah gitu. Kekayaan itu berpindah kepada ketika yang satu turun pasti ada yang naik gitu. Nah, jadi nggak ada yang namanya krisis itu kecuali disebabkan oleh bencana alam, gempa bumi, ya. Ada yang rusak disebabkan oleh itu. Tapi ini kan tidak ya, nggak ada kebakaran, nggak ada tsunami gitu. Jadi itu krisis ini hanya masalah perpindahan kekayaan.
dari Iya. satu satu dari satu bidang ke bidang yang lainnya. Nah, makanya ketika kita memilih bisnis, ya dari dulu tuh saya selalu diajarkan, Abi, kalau kamu memilih bisnis, pilihlah yang anti resesi. Saya serius Mbak Indi ya, Wow. no, sampai beberapa bulan yang lalu itu saya belum terlalu paham akan itu. Maksudnya apa sih anti resesi ya? Emangnya bisnis lain ada resesinya? Sampai akhirnya pandemi saya itu benar-benar terkejut gitu. Ya ketika orang semuanya mengeluh, ketika orang semuanya lagi kebingungan, ini aku harus apa gitu ya. Ketika Yes, semua betul. punya tutup, nah justru kita bertahan, volumenya luar biasa meningkat ya. Penjualan di seluruh dunia itu di setiap negaranya mencapai penjualan yang belum pernah tercapai selama For Life itu sendiri berdiri ya. Nah, Betul. artinya apa? Selalu ada kesempatan di setiap kesempitan. Yang jadi masalahnya kalau otak kita, mindset kita itu sudah ketutup, tidak ada berpikir untuk jalan keluar lagi ya. Ketika kita sudah mentok, itu biasanya kita nggak bisa melihat kesempatan ya. Bahkan di tengah kelapangan atau kesempitan sekalipun nggak akan nampak gitu. Makanya kita dibutuhkan berkumpul dengan orang-orang yang positif, ya orang-orang yang selalu melihat peluang. Seperti malam ini, saya ini sedang ngambil ilmu dan energi nih dari Mbak Retno, dari Mbak Indi. Karena artinya siapapun itu punya pengalaman yang berbeda ya. Mbak Retno punya pengalaman berbeda, Mbak Indi punya pengalaman berbeda. Ketika kita selalu berjumpa, karena kita nggak nutup kemungkinan ya, kadang suatu hari kita low semangatnya. Iya. Manusiawi lah Mas Abi. Tiba-tiba kita jadi, apalagi bisnisnya itu sama orang. Tak jarang kita tuh dikecewakan karena sifat mereka yang tidak sesuai dengan kita gitu. Biasanya langsung udahlah nggak usah deh. Nah itulah kenapa salah satu alasan ya kenapa kita buat live IG ini. Mungkin ada yang merasa senasib sepenanggungan ya, satu keluhan gitu ya. Kalau Pak Jo ini luar biasa ya, ini selalu hadir. Iya. Pak Jo itu nggak pernah absen lah, mantap pokoknya. Harus kita ini banyak sekali kita harus menimba ilmu Pak Jo. Suatu saat kita harus gabungin Pak Jo juga nih. Jadi benar yang dikatakan Mas Abi tadi itu ya, kalau di pengalaman di pekerjaan nih Mas Abi ya, kalau kita sama-sama orang kerja, malah kita kan saingan Mas Abi. Makanya saingan tuh bersaing bukan untuk kebaikan sebenarnya kan, bersaing karena sama-sama pengen memenuhi target untuk pekerjaannya masing-masing. Nah ya kan, bedanya kalau di bisnis itu kita saling support. Makanya saling support itu kita untuk mencapai target kita masing-masing, tetapi dengan kebahagiaan kita masing-masing, dengan pengalaman orang lain gitu loh. Hebatnya di sini. Dan orang-orang yang bukan saudara kita, padahal kan kalau di pekerjaan itu kan teman kita nih, kita juga makan bareng kadang ya, kita kumpul bareng. Tapi kalau kita sudah bilang masalah pekerjaan masing-masing, kadang kita akhirnya kayak kita musuhan akhirnya gitu. Bener Mbak Indi. Bedanya di bisnis gini. Kenapa Mbak Indi? Jadi kalau saya kan kebetulan memang di manajemen SDM gitu ya Mbak, itu benar banget yang diomongin Mbak Retno. Kalau di korporasi, satu posisi, satu jabatan direbutkan oleh banyak kandidat. Misalnya satu jabatan untuk seorang group head misalnya gitu ya, itu bisa 10-12 kandidat dan semua saling berebut. Itu caranya macam-macam Mbak. Ada cara yang halus, atau cara sikut-sikutan, atau cara yang serem gitu Mas Abi. Iya. Nah, kalau di kita justru Masya Allah ya, kita kalau mau naik ke atas itu harus nolongin yang di bawah dulu. Bener. Gitu loh. Nggak bisa kita nggak sama-sama yang di bawah. Benar. Nah itu indahnya bisnis ini, luar biasa Masya Allah. Jadi kalau kita bahagia, pasti di bawah kita itu sudah jauh bahagia gitu loh. Makanya tuh kita bahagia sama-sama, nggak mungkin kita bahagia sendiri. Mana ada di bisnis kita mau bahagia sendiri gitu. Banget Mbak Retno.
Jadi memang saya bersyukur banget, Masya Allah, bisa ketemu di bisnis ini. Karena memang saya tuh pada dasarnya senang berteman, walaupun saya mungkin masuknya ke orang yang masih pemalu gitu. Tapi kalau kayak begini Mbak, mana mungkin sih saya bisa ketemu Mbak Retno, Mas Abi yang posisinya di sana ya, di Pekanbaru, Mbak Retno di Sidoarjo, nanti ada mungkin Mbak Dewi Masro yang ada di Merauke gitu. Kita ketemu di satu kuali yang namanya support system kita, Winners International Network. Itu keren banget menurut saya. Ya, blessing in disguise ya, berkah tersembunyi dari pandemi ini Allah kumpulkan kita semua dalam satu teknologi yang tadinya itu sesuatu yang di awang-awang deh. Kita dulu kalau kerja di kantor kan, kalau misalnya meeting gitu ya, meeting misalnya direksi mau meeting dari ujung Sumatera sampai Aceh, pasti mereka pakai video conference gitu ya. Tapi itu tuh sesuatu yang jarang banget dilakukan, bahkan mereka lebih senang berkunjung ke daerah-daerah gitu. Tapi sekarang ya udah anak TK aja kita ngumpulnya di daring kan, gitu. Ini benar-benar sesuatu yang menyatukan kita jadinya ya pandemi ini, Masya Allah. Gitu. Dan dengan cara apapun kita ternyata bisa sukses gitu loh. Nggak harus kita kan ketemu. Enaknya di bisnis itu. Saya dengan Mas Abi berapa kilometer ya Mas Abi ya. Tapi jadi apa ya? Mbak, Mas Abi sebentar nih, aku penasaran dan teman-teman di sini pasti penasaran. Bisa-bisanya loh Mas Abi ketemu sama Mbak Retno yang tadinya nggak ketemu, nggak tahu, nggak kenal gitu loh. Itu coba diceritain ayo Mas. Mas Abi ceritain dong, aku penasaran. Jangan ketemu kayaknya, jangan ketemu gitu ya. Bukan ketemu, apa ya? Bisa klop jadi mitra bisnis gitu ya? Bener nggak? Enggak. Tapi kemarin sudah dibahas Mbak di grup, Mbak Rena itu kena santet gitu. Waduh. Terus nanti santetnya habis gimana tuh Mbak Retno, balik dong berarti? Gitu ya. Enggak sih. Jaringan beliau. Hebatnya di bisnis itu salah satu juga ini kehebatan di bisnis, karena kalau kita tahu nih lawan bicara kita yang seperti apa, kita mau masuknya lewat mana, itulah kehebatannya Mas Abi. Triknya Mas Abi di situ gitu Mbak Abi. Benar-benar Mas Abi, ayo ilmunya dibagi. Gimana Mas? Kebetulan bertahun-tahun yang lalu ya, kita itu punya semacam komunitas ya, komunitas namanya komunitas net planner. Sebenarnya itu sudah banyak yang pakai bahasa itu, cuma saya nyaman aja dengan bahasa itu. Nah, ketika ada banyak orang yang dengan satu visi, dengan satu permasalahan ya, permasalahannya itu paling banyak adalah mereka orang yang gaptek pengen bisa jualan di internet gitu. Ya, menjalankan bisnisnya gitu, supaya bisa tercapai impian-impiannya. Nah, itu sama visinya gitu. Kita bergabung dalam satu grup dan saya mengumpulkan, saya mengumpulkan kolamnya gitu dalam grup WhatsApp, menjaring mereka itu di Facebook gitu. Awalnya dari sana ya, saya rutin memberikan kelas juga, dimulai dari kelas grafis ya. Ini tidak banyak yang tahu, Pak Jo itu adalah salah satu murid saya yang sangat-sangat militan ya. Ya, wow. Membuat sampai 20 kali kelas berbayar, kayaknya Pak Jo ikut terus deh. Kelas berbayar ya. Itu Pak Jo ikut terus. Nah, saya nggak pernah bayar nih Mbak ini. Saya nggak pernah ikut yang bayar. 8 saya lupa deh. Nah, jumpanya di sana Mbak ini. Iya. Artinya apa? Ketika kita mau menghadirkan sebuah solusi, ketika orang menganggap itu mengeluarkan uang, dan walaupun mungkin ya bagi mereka itu banyak loh, besar loh. Tapi ketika ada visi, ya, ketika ada harapan yang kita gambarkan itu akan tercapai dengan sebuah kelas, itu mereka akan mau. Ya. Nah, begitu juga ketika kita ingin mengajak orang berbisnis. Kenapa kadang orang anti dengan yang namanya bisnis jaringan, network marketing ya? Itu kadang biasanya karena cara mereka tidak benar gitu, cara menyampaikannya, ya, cara merekrutnya, cara mengajaknya, itu biasanya udah salah ya. Nah, kayak Mbak Retno, ya Mbak Retno disantet ya, bukan ya? Kalau kayak Mbak Retno,
nggak tahu dari sekian banyak kelas atau dari sekian banyak materi yang saya sampaikan di mana kliknya nggak tahu. Yang pasti saya nggak pernah maksa beliau, nggak pernah ngajak beliau, ayo Mbak Reno, ayo ayo, itu nggak pernah ya. Tapi ketika orang sudah nyaman dengan apapun yang kita sampaikan, sudah merasa, oh ini orang kayaknya benar nih. Ya. Mungkin saya kasih sedikit, ada tiga atau beberapa ya. Intinya ketika orang itu ada funneling ya, Mbak Indi ya, mungkin sudah pernah belajar tentang funneling ya. Bagaimana proses ketika orang yang awalnya nggak pernah tahu sama kita, nggak pernah tahu sama kita, sampai akhirnya suka dan ngefans sama kita. Artinya gitu, ya. Jualan atau berbisnis itu sama dengan kita mau menikah ya, Mbak. Awalnya nggak kenalan, suka, tembak gitu ya. Lalu nyatakan, kunjungi orang tua, nikah, kan gitu prosesnya. Udah tahu ya, udah tahu prosesnya ya. Kenapa nggak dijalanin itu? Nah, sama nih jualan itu bagaimana ketika orang yang awalnya nggak tahu sama sekali sama kita ya. Kalau misalnya konteksnya adalah di medsos, bagaimana ketika dia tiba-tiba secara tidak sengaja ketemu sama konten kita, lalu dia suka nih, akhirnya dia kepo ya, lihat profil kita, akhirnya dia suka sama semua postingan kita, lalu dia follow, lalu mengikuti kita gitu, setiap postingan di like, lalu dibaca gitu, akhirnya suka kayak gitu. Akhirnya dia satu pemikiran. Nah, proses itu mereka tidak lewati kadang. Ketika orang menjalankan bisnis, marketing apalagi, melewati proses itu, ya, dia melangkaui proses-prosesnya, dia langsung ngajak, yuk nikah yuk gitu, kan nggak bisa gitu, ya, dia sudah melakukan prosesnya, tiba-tiba udah ngajak nikah. Ya kan lucu ya, kan itu pengen ditimpuk batu gitu ya. Analoginya cakep banget Mas, benar. Nah, seperti itu saya lakukan. Ini jumpa sama Mbak Retno ya. Untungnya Pak Jo itu sudah mitra orang gitu ya. Nah gitu. Kalau enggak jadi mitranya Mas Abi gitu ya. Makanya jangan heran Mbak Indi, mitra saya itu hampir 80% itu di luar kota. Jadi Masya Allah. Jadi nggak palingan 90% deh kayaknya di luar kota, 10% yang ada di Pekanbaru. Iya. Jadi seluruh Indonesia ya Mas. Sebentar lagi seluruh Indonesia. Ada yang di Papua, ada di Jakarta, Surabaya, Kalimantan semuanya gitu. Mantap. Akhirnya gitu, tahu. Nah, kalau dari sisi Mbak Retno gimana? Benar begitu ya Mbak Retno? Benar ya? Gimana ya? Ya itulah kehebatan bisnis, dan itulah cara apa nih ya, kekuatan. Jadi bisa dibilang seperti itu, bisa dibilang itulah rezeki yang Allah berikan gitu. Di titik mana kapan kita klopnya. Kalau dari sisi saya sih sebenarnya mungkin doa saya dan doa Mas Abi klopnya waktu kita dipertemukan di situ gitu. Karena kadang kita sepintar apapun kita, sehebat apapun kita, kalau memang Allah belum takdirkan itu menjadi mitra kita, atau menjadi teman kita, atau bisa bergabung di bisnis yang kita jalani saat ini, itu juga nggak akan bisa klop gitu. Walaupun kita mau nerangin yang sampai apa ya, sampai kita muru-muru lah istilahnya, kita mau cerita banyak lah kita ceritain, dan itu memang sudah apa ya, sudah semuanya lah kita ceritain. Kalau memang Allah belum takdirkan itu menjadi rezeki kita, itu nggak akan pernah bisa. Jadi di sisi itu sih. Kalau masalah dijampi-jampi, ya itulah memang ilmunya Mas Abi seperti itu gitu loh. Cuman saya pengen tahu besok jodohnya Mas Abi kayak mana nih. Jadi penasaran saya nih. Nggak bisa diduplikasi dong. Aku nggak boleh tahu jawabannya gimana tuh. Kan udah kemarin Mbak. Jamet ya? Jamet Kudasi.
Ampun deh. Oke, oke. Nggak ada jampi-jampinya Mbak Indi. Jadi sebenarnya Mas Percaya. Abi sama aktivitas yang Mas Abi lakukan itu setiap hari hampir Mas Abi lakukan sebenarnya. Cuman Masya memang Allah. kapan waktunya seseorang itu tadi bisa mendapatkan apa ya? Mendapatkan ini nih, kebuka lah pintu hatinya, Ya, kebuka klik mata ya, hatinya. klik gitu. Seperti Mbak Indi tadi kan, Mbak Titi berhari-hari, berkali-kali lah untuk Bertahun-tahun. bertahun-tahun Sampai malahan 3 justru ya tahun. kan. Nah, Iya. tetapi memang Benar. karena susah apa aktivitas yang dilakukan Mbak Titi itu tadi terus menerus dan akhirnya Benar. Mbak Indi juga akhirnya kebuka pintu hatinya, itulah Betul. yang dinamakan sebuah trik and trick gitu ya. Trik dan triknya Berjodoh gitu. ya. Jadi Mas Nah. Abi sebenarnya yang dilakukan ya ilmunya Mas Abi yang Mas Abi miliki dan itu dilakukan hampir setiap grup ya seperti itu gitu lah. Iya, iya. Itulah Iya. hebatnya Masya Mas Allah. Abi. Tapi keren Mas Abi memang saya akui beliau anak muda tapi bahasanya sudah luar biasa. Masya Allah. Nah itu dia nih. Di sini yang Nanti kita buat trainingnya tentang copywriting, Amin, share amin, marketing, ya. ditunggu Mas Adi. Mas Adi, jadi memang saya sejujurnya saya kagum sama teman-teman di Winners ini ya. Masya Allah anak-anak muda yang potensinya luar biasa dan tentu saja buat kita siapapun ya yang masuknya duluan atau belakangan atau usia kita misalnya lebih senior itu ya sudah sepantasnya kita nggak bisa membedakan usia, artinya kalau unggah-ungguh tetap ya sopan santun tetaplah kita jaga, tetapi kalau dalam hal ilmu siapapun kita, berapapun seseniornya kita, kalau ada anak muda yang ilmunya lebih banyak ya kita Harus belajar juga belajar. sama mereka Ini gitu, udah termasuk tua. sama Mas Adi. Hah? Saya udah Gimana, tua. Mas? Saya udah tua. Jangan gitu dong Mas Adi. Masih Mas Adi lebih muda paling daripada kecil. saya dan Mbak Indi pastinya. Jadi ya kan? saya ketua di sini. Oh gitu ya. Yang di Masih tua. muda kok Mbak Indi. Aduh, Masya Di Allah. Forlife nggak ada yang tua, muda semua. Betul. Ya. Kalau di luar sana kan banyak ya bisnis yang serupa. Yang pastinya Mbak ini juga bukan sekali dua kali, Mbak Reno juga ditawarkan bisnis yang serupa gitu ya. Dan Betul. kalau saya pribadi, saya nggak, saya jujur aja, saya itu sudah beberapa kali loncat, ya, loncat. Masya Allah. Karena dari kuliah tadi ya, akhirnya ini join, terus ini jual, ya. Tapi mindsetnya waktu itu hanya sebagai penjual gitu. Nah, ketika ketemu sama yang ini, udah stop, itu nggak loncat-loncat lagi. Dari sisi Mbak Indi dan Mbak Reno nih, Kenapa sebegitu yakinnya bahwa ini adalah kendaraan terakhir yang mau diperjuangkan sampai akhir gitu? Kan banyak tuh yang di luar sana yang katanya produknya lebih murah lah ya, atau yang katanya lebih simpel lah gitu. Kenapa kok memilih bisnis yang sekarang? Iya. Siapa dulu nih? Boleh Mbak Indi dulu, siap. Oke. Ya, kalau saya sebenarnya banyak faktor ya Mas ya. Tadinya memang saya meragukan karena sistemnya gitu kan. Kita tahu sistemnya ini network marketing ini kan orang negatif banget kalau di Indonesia gitu ya. Saya pikir memang karena memang pada saat beberapa waktu lalu itu kan booming yang namanya money game gitu. Jadi padahal tidak semua money game, tidak semua network marketing itu sama dengan money game ya. Nah, alhamdulillahnya begitu saya masuk ke sini, melihat dan mempelajari isinya, bisnisnya itu justru ini adalah bisnis berkah ya Mas ya. Karena yang tadi disampaikan sama Mbak Retno, salah satunya adalah kalau kita mau mencari bekal akhirat, ini bisa menjadi salah satu kendaraan. Karena di sini kita menolong dari sisi finansial. Jadi teman-teman yang benar nggak yang ingin punya pendapatan, kita bisa bantu mereka untuk bisa punya pendapatan gitu, bisa menolong kualitas hidup mereka dari sisi kesehatan gitu kan. Kemudian kalau melihat dari perusahaannya juga, dia punya value dari perusahaan itu yang saya sepaham banget gitu loh. Di situ kan punya tagline itu namanya Together Building People. Jadi dari situ aja perusahaan itu memang sudah ngajarin nilai-nilai yang sangat baik gitu.
tidak pernah terdengar perusahaan ini ada hutang ataupun terlibat perkara apa gitu ya. Jadi pendirinya itu Pak David Gleason sama Bu Bianca itu memang punya nilai-nilai yang sepaham lah sama kita. Jadi kita nyaman kan di perusahaan ini. Terus juga produknya itu ternyata memang dia bermain di Blue Ocean gitu ya. Memang nggak ada saingannya, dia pemegang paten satu-satunya. Jadi emang kalau bisnis, kalau mau langgeng kan kita harus punya produk yang repeat order, yang dipakai seluruh umat manusia, yang dipakai bahkan untuk hewan juga bisa kan produk kita gitu, dan nggak ada saingannya. Jadi bener-bener insya Allah kalau buat jualan yang kayak tadi Mas Abi bilang, ini sangat bisa diandalkan gitu. Dari nenek-nenek sampai anak kecil, bayi baru lahir aja boleh pakai, nggak ada gender, nggak harus orang yang punya body shape yang begini-beginilah yang harus, ya nggak sih gitu kan, bener-bener gitu loh, Masya Allah gitu. Jadi salah tiganya itu deh, Insya Allah ya. Mungkin Mbak Retno bisa agak-agak mirip kali, atau Mbak Retno mungkin bisa ini lagi kali. Ya hampir banyak ya. Tentunya sudah disampaikan Mbak Indi semuanya itu. Karena kalau kita mau milih bisnis ya, bisnis dan kita memang mau jalankan bisnis itu, semuanya ada yang dikatakan Mbak Indi. Kita harus lihat perusahaannya, itu yang paling penting, dan produk yang akan kita produknya itu unik gitu, paten dan nggak ada. Dan kebetulan kan saya di bidang kesehatan nih, dan saya juga di farmasi. Otomatis farmasi juga berhubungan dengan produk-produk produk-produk kimiawi, produk-produk kesehatan lah istilahnya, obat-obatan lah istilahnya, dan produk yang bisnis yang saya jalani saat ini juga di bidang kesehatan, dan itu juga produk kesehatan. Cuman bedanya di sini, kalau produk kimiawi kita kan nggak bisa tuh sembarangan kasih ke orang, kasih ke balita atau bayi baru lahir. Kita harus tahu benar itu sakitnya apa, baru nanti ada pengobatan yang sesuai dengan diagnosa penyakitnya. Nggak boleh kita sembarangan. Uniknya di bisnis ini, produknya itu dia mau bayi baru lahir mau nenek-nenek gitu, produknya ya wis itu yang paling dahsyat itu gitu. Factor itu paling dahsyat pokoknya, bisa dibuat semua kalangan, semua usia, dan nyaman aja, mau dibuka nyaman, bentuknya permen juga ada, tinggal kita maunya yang mana kan gitu. Nah, itulah yang kenapa Mas Adi? Artinya bisa kita tarik kesimpulan nih dari dua-duanya ya, Mbak Indi sama Mbak Retno, ya pastinya mungkin dilihat dari perusahaannya gitu ya, dilihat dari produknya, dilihat dari bagaimana marketing plan-nya ya. Benar. Sangat-sangat menggiurkan, tapi ya 2 bulan, 3 bulan gitu ya. Nah, dilihat juga dari support sistemnya. Alhamdulillah kita sudah ada di paling luar biasa, terbesar di Asia Tenggara gitu ya. Yang kelima juga yang tak kalah itu adalah trennya itu ya. Trennya kita berada di sebuah perusahaan yang memang ini sudah berada di tren terbarunya gitu ya. Benar banget. Perusahaan rajanya imunoterapi gitu. Nah, ketika orang misalnya kita lihat aja, kalau kita pergi ke rumah sakit itu penanganan kanker misalnya, penanganan kanker ada kemoterapi, ada operasi, ada radioterapi. Ya. Nah, yang keempat adalah imunoterapi. Nah, yang paling aman itu adalah imunoterapi. Dan kalau kita lihat bahkan di Jepang itu kalau orang sakit itu cuma dibawa jalan-jalan ke gunung gitu, lihat-lihat hal yang indah, ngilangin stres untuk meningkatkan imunnya. Artinya kenapa? Semakin kesini pengetahuan tentang pentingnya imunoterapi itu sangat-sangat digalakkan gitu. Nah, kita berada di perusahaan yang fokusnya adalah itu gitu. Makanya jangan heran kenapa perusahaan kita omsetnya semakin naik selama dari tahun 98 ya Mbak ya. Dari tahun 98 sampai sekarang belum ada permasalahan apapun ya. Omset terus
risetnya jalan terus, wah itu yang luar biasa. Nah itu dia. Itu Banget, saya banget. kesimpulan dari apa yang Mbak Indi sama Mbak Retno sampaikan. Benar nggak ya? Iya, banget, Benar banget. banget Mas lah Abi, Mas Abi. satu yang hal yang paling penting juga Mas, ini sebentar lagi kita mau selesai ya. Iya, Saya sangat-sangat bersyukurnya tadi seperti yang disebutkan oleh Mas Abi, kita itu tergabung di dalam sebuah support system yang sangat mendukung kita untuk bisa mencapai impian-impian kita. Karena iya memang benar banget. kalau kita ini sekali lagi bahwa bisnis ini kan bisnis maraton ya Mas ya, kalau leader-leader kita bilang memang saya setuju banget. Karena kita tidak bisa sukses dalam jangka waktu yang begitu cepat gitu ya. Walaupun Cepat. Nah, ada juga nih fenomenal ya, saya juga mendengar berita di negara tetangga, masya Allah itu prestasinya luar biasa. Tetapi memang uh, akan lebih indah kalau kita bisa berproses gitu kan, dan iya. apa namanya, bisnis ini bukan Perjuangannya itu bisnis. ada yang diceritain lah intinya Mbak Indi. Benar, benar. Jadi Mm-mm. karena kita goalsnya udah ketahuan di sana, kita tahu impian kita di ujung, maka kita harus siapkan tenaga kan. Nah, di dalam mengisi tenaga itu kita disupport banget sama Winners International Network ini gitu loh. Semua training, semua apa namanya, pelatihan-pelatihan yang bisa meningkatkan skills kita, baik itu soft Iya. dan teknik, itu masya Allah gitu loh. Jadi jangan khawatir kalau yang mau join nggak ngerti apa-apa, karena pasti di sini Support system kita dibimbing luar sampai biasa. bisa, Yes. sampai jago lah ya Mas Adi, kayak Mas Adi Baratwani, masya Allah, luar biasa. Termasuk Mbak Produknya Indi nih. Winners. Mbak Indi nih luar biasa sekali nih produk Winners tuh. Jadi Kita produk Winners itu sama-sama tidak ada, belajar. selama kita mau belajar, intinya di Winners Yes. itu tidak ada yang merugi lah istilahnya. Karena banyak sekali yang bisa kita ambil, banyak sekali pengalaman-pengalaman dari mentor-mentor kita yang luar biasa, yang sangat bermanfaat buat kita semuanya. Bukan hanya yang baru gabung, bagi yang kita yang sudah bergabung tuh mesti ada aja gitu pengalaman-pengalaman yang beliau sampaikan, training-training Iya. yang akan beliau yang beliau berikan tuh the best pokoknya deh. Dan itu Pokoknya yang paling penting memang. Kalau kita nggak ada sistem itu kan kita mau jalan ke sana itu nggak ada yang ngatur lah kayaknya gitu ya. Nggak ada benar, nggak ada jalan. Kita mau ke sana, waduh kok kayaknya salah ya. Akhirnya kita mundur lagi. Tapi kalau kita punya sistem, kita mau ke sana malah dituntun. Ini jalan yang paling benar, intinya seperti itu. setuju banget. Jadi memang harus rajin datang training juga ya Mbak ya, karena setiap Iya. training yang kita ketinggalan, disitulah yang paling penting disampaikan sebenarnya kan. Itu training yang terbaik yang biasanya kalau kita nggak hadir gitu, biasanya begitu. Betul. Gitu Mas Abi. By the way, ini kita sampai jam berapa ngobrolnya? Ini saya sih pengennya sih sampai jam 10, sampai jam 11 gitu ya. Gitu ya. Tapi Instagram kalau lagi tunggu training selanjutnya ya. Nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya ada waktu kita buat lagi training seperti ini. Bukan training ya, ngobrol santai seperti ini ya. ngobrol santai ya. Sebenarnya tadi ada pertanyaan nih Mas Abi sebenarnya tadi itu. Tapi naik ke atas ya. Sebentar, saya lupa. Mana ya Dari tadi? siapa ya? Saya itu dari tadi sebenarnya pengen jawab beberapa pertanyaan teman-teman, tapi karena kita ngomongnya cepet gitu ya, dan yang komentar juga cepet, jadi cepat tenggelam gitu. Iya. Oke. Jadi Iya sih. bisnis apa yang paling bagus kalau nggak salah tadi itu? Bisnis yang berarti bisnis yang dimulai Mbak, kalau bisnis apa yang paling bagus? Gitu ya. Bisnis yang dimulai dan harus timingnya Mana tepat. tadi ya? Mbak Indi Ke atas ya, terlalu tenggelamnya banget nih kayaknya. Kayaknya ya. Benar. Jadi bisnis yang dimulai, produknya harus keren, terus repeat order, terus relevan sama dunia yang sekarang penuh virus dan penyakit aneh-aneh. Yes, itu teman-teman Marketing ya. plan-nya harus Tadi yang keren, iya loh. Iya, Bang. Gitu. Iya, Bener, udah tenggelam. Siap. Gimana Mas Sebelum Adi? kita tutup nih, ada Oke, nggak iya. sedikit masukan ya, saran sama teman-teman yang mungkin di luar sana ya, atau yang sedang lagi nonton ini, pengen ngambil sebuah keputusan tapi masih ragu-ragu, Yes. pengen memulai sebuah bisnis tapi masih banyak mikirnya, ada masukan nggak kira-kira? Kalau saya, iya, kalau saya pribadi nggak, jangan pernah
menafikan gitu kata hati. Kalau kata hati kita bilang, kata hati yang sudah berdiskusi sama Allah ya, maksudnya kita sudah bertanya kepada Allah. Sudah lakukan saja, karena di bisnis ini kita bisa belajar sambil menghasilkan.